Hai, Assalamualaikum, my bestie in abundance everywhere. Keberlimpahan di mana-mana, dimanapun kamu berada. My bestie, saya yakin setiap manusia menginginkan dua hal ini, yaitu sukses dan bahagia. Memang benar kesuksesan dan kebahagiaan itu sifatnya relatif, tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya, tetapi ada indikasinya ketika seseorang bisa dikatakan sukses dan bahagia. Itu diantaranya adalah ketika mereka memiliki kejelasan tujuan hidup mereka, ketika mereka merasa puas dengan dirinya dan kehidupannya, atau mungkin bisa dilihat dari kebermanfaatannya di kehidupan ini. Nah, Besti, setiap kita pasti tahu kehidupan kita sendiri dong ya. Orang lain mungkin bisa kita bohongi, tetapi tidak dengan diri kita. Hati nurani pasti tahu yang sebenar-benarnya seperti apa kehidupan kita. Apakah kita hidup bahagia atau menderita? Apakah kita memiliki banyak uang atau malah memiliki banyak hutang gitu ya? Apakah kehidupan keluarga kita harmonis atau penuh pertengkaran dan masalah? Ataukah kita sukses dalam berbisnis atau selalu gagal? Dan kita harus akui kalau yang menyebabkan semua itu adalah ternyata diri kita sendiri. Entah itu kegagalan atau kesuksesan, itu yang mengundangnya di kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Karena sebenarnya Tuhan telah menyediakan keberhasilan itu untuk kita semua, tanpa terkecuali. Nah, dua kata ini yang ada dalam kitab suci sebagai buktinya. Nomor satu, Tuhan sesuai prasangka hambanya. Dan yang kedua adalah Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak mau merubah dirinya sendiri. Nah, dari sini kita tahu kalau Tuhan adalah creator, sang sumber, pencipta, atau sang pencipta, sedangkan kita adalah co-creator, atau rekan atau pendamping pencipta. Kita adalah pendampingnya Tuhan, bisa memilih menciptakan nasib kita sendiri. Karena kita diberi kebebasan sendiri kan, untuk menciptakan nasib kita sendiri. Aku sesuai prasangka hambaku, berarti kita berpikir jelek, maka jeleklah yang terjadi. Begitupun sebaliknya, ketika kita berpikir baik, kebaikanlah yang akan datang. Nah, sebenarnya kita manusia ditakdirkan untuk berkelimpahan. Dalam arti secara luas ya, bukan hanya uang, tetapi juga bahagia, sejahtera, berkelimpahan dalam hal apapun. Tetapi kenapa banyak orang atau manusia yang belum mencapai hal itu dan malah sebaliknya masih banyak sebagian dari kita yang hidupnya penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Nah, ini semua ternyata disebabkan karena ignorance kita atau ketidaktahuan kita. Nah, lawannya ignorance adalah knowledge yang artinya pengetahuan. Nah, ignorant di sini berarti kurangnya pengetahuan kita. Maksudnya kurangnya pengetahuan kita tentang diri kita, tentang pikiran bawah sadar kita, tentang bagaimana nasib kita terbentuk, juga bagaimana cara memprogram ulang pikiran bawah sadar kita. Dan semuanya itu ternyata ada ilmunya, Mbak Besti. Nah, kebanyakan orang, saya yakin banyak yang sudah tahu. Mungkin semuanya tahu ya, kalau hidup harus berbuat baik, maka kebaikan akan kembali ke kita, kepada kita sendiri. Itu benar sekali, Mbak Besti. Tetapi itu saja tidak cukup. Juga pasti banyak yang tahu kalau hidup harus berpikir positif karena berprasangka baik, gitu ya. Karena kan akan kembali ke kita juga. Tapi kenyataannya kadang itu sulit kita lakukan. Rasa-rasanya seperti kita ditarik lagi dan lagi ke dalam suatu kondisi atau keadaan atau situasi di mana kita selalu mengeluh lagi, lupa bersyukur lagi, tidak bahagia, sedih,
rasa-rasanya hidup selalu bermasalah gitu, muter terus, sejenis apa ya, vibrasi rendah gitu lah ya. Nah, My Bestie, ternyata kita harus mencari tahu lebih dalam lagi tentang diri kita. Dikatakan bahwa kalau kamu mengenal dirimu, berarti kamu mengenal Tuhanmu. Nah, bagaimana kita mengenal dengan baik ketika kita tidak berusaha mencari tahu ciptaan Tuhan ini loh, yang bernama manusia ini sebagai co-creator, yang dianugerahi punya free will atau kehendak bebas, bisa menciptakan nasib kita sendiri. Ternyata jawabannya ada di ignoran tadi, My Bestie. Ketidaktahuan akan apa? Ketidaktahuan akan diri kita, tentang produk yang bernama manusia ini, dan bagaimana cara kerja produk ini atau ciptaan Tuhan yang bernama manusia ini. Begitu, My Bestie. Jadi memang benar sekali bahwa the power of mind is not a joke. It can change your life for the better or for the worse. Memang benar sekali, kekuatan pikiran itu nggak main-main. Dari pikiran kamu bisa membuat hidup lebih baik atau lebih parah lagi. Karena semua berawal dari pikiran kita sendiri. The power of mind mengajari kita bahwa kita adalah bukan korban dari situasi atau keadaan ini, tetapi kita adalah pencipta dari keadaan kita sendiri. Loh, bagaimana bisa? Loh, kok bisa gitu? Berarti aku yang bikin diriku sendiri menderita? Iya. Berarti akukah yang menciptakan kesulitan-kesulitan dalam hidupku sendiri? Iya, benar sekali, My Bestie. Akukah yang menciptakan sakitku sendiri? Iya, benar sekali, My Bestie. Jadi memang benar adanya kalau realitas kita tercipta dari persepsi kita sendiri. Jadi yang kamu percaya itu lambat laun pasti terjadi. Sebenarnya you are designed for win, but you program for lose. Artinya kita manusia didesain oleh Tuhan sebagai pemenang, untuk berkelimpahan, hidup bahagia, sukses. Tetapi program yang tertanam di kepala kita adalah program kalah. Nah, ketemu kan sekarang? Nggak matching gitu ya. Jadi sebenarnya desain aslinya untuk menang, tapi kita terlanjur diprogram untuk kalah. Nah, ada ketidakcocokan di sini, My Bestie. Dan di sini ini serunya kita akan cari tahu. Manusia pada awalnya terlahir dalam keadaan bersih, belum memiliki belief atau keyakinan atau kepercayaan apapun. Setelah dia lahir melalui panca inderanya, dia menerima informasi dari kedua orang tuanya dan lingkungannya. Dan itulah proses awal pengisian atau install belief pada seseorang. Keluarga adalah yang paling pertama menanamkan nilai-nilai kepada seorang anak, dan anak menyerap tanpa filter melalui panca inderanya. Apapun yang dia lihat, dia dengar, dan dia rasakan, yang akhirnya menjadi citra diri atau self-image seseorang. Karena belief system ini atau sistem kepercayaan ini akan jadi blueprint yang menentukan pola pikir, sikap, tindakan, bahkan nasibnya si anak tersebut. Jadi self-image atau gambar diri atau citra diri adalah anggapan atau keyakinan tentang gambaran diri kita sendiri seperti apa. Self-image ini bisa dikatakan juga cara kita melihat atau menilai diri kita sendiri. Self-image terbentuk dari keyakinan tentang diri kita, orang lain, dan bagaimana cara dunia bekerja. Dan self-image ini akan mengendalikan sikap, pemikiran, perasaan, dan perilaku kita. Dan tidak banyak yang menyadari bahwa self-image inilah tujuan dari otak kita. Seluruh aktivitas otak bekerja mencari cara agar self-image ini terwujud atau disebut servo mechanism. Nah, secara sederhana, servo mechanism dapat diartikan sebagai sistem yang melayani seseorang untuk mencapai tujuan secara mudah. Jadi, servo mechanism bekerja dengan berbagai cara untuk mewujudkan image kita.
Jadi misal belief system kita yang membentuk self-image kita itu tadi berisi keyakinan-keyakinan yang menghambat dan menjadi mental block kita yang bersifat melemahkan hidup kita, maka kita harus menggantinya dengan keyakinan-keyakinan yang memberdayakan. Misalnya, keyakinan-keyakinan yang melemahkan itu diantaranya kita bodoh, tidak mampu, hidup itu tidak adil, uang tidak dibawa mati, orang kaya pelit, untuk apa kaya kalau tidak bahagia, lebih baik miskin, asal bahagia, dan konsep-konsep lain yang melemahkan kita. Kita bisa mengganti keyakinan-keyakinan itu dengan saya pribadi yang luar biasa. Hidup ini indah dan mudah. Dengan uang, kita bisa lebih banyak bersedekah. Menjadi kaya itu mulia karena bisa membantu banyak orang. Dengan kekayaan itu kita akan lebih mudah bahagia. Nah, Ma Besti, untuk menginstal ulang atau memprogram ulang belief atau nilai-nilai yang tertanam di pikiran bawah sadar kita, ada rahasianya atau ada ilmunya tersendiri, Ma Besti. Nah, kita akan lanjutkan di video selanjutnya ya, Ma Besti. Okay, that's all for today's sharing. And thank you for your good vibes. Be with you every time, my bestie, in abundance everywhere.